ya As-Sami', ya Asmaul Husna As-Sami', bahwa di dalam Al-Qur'an kata As-Sami' ini sangat banyak kita jumpai, ya, terkhusus ya di akhir-akhir ayat. Ya, di akhir-akhir ayat sangat sering kita temui ya lapas atau nama Allah, ya, atau sifat Allah As-Sami' ini yang artinya maha mendengar. Beda ya pendengaran kita, ya, manusia bisa mendengar. Hewan juga bisa mendengar. Jin juga pendengarannya ada. Semua. Namun ya pendengaran kita makhluk ciptaan Allah dengan pendengaran yang Allah miliki itu jauh berbeda. Kalau pendengaran kita itu terbatas oleh ruang dan waktu dan gelombang suara, ya terbatas ya kira-kira sekian meter atau sekian ratus meter. Kalau gelombang suaranya kekuatannya seperti ini, maka kita bisa mendengar. Namun Allah ya berbisik sepelan apapun kita, yang penting ada gelombang suara itu, maka Allah pasti mendengar. Jadi pendengaran Allah itu tidak terbatas oleh ruang, waktu, dan sebagainya. Itulah bedanya dengan kita. Kalau kita kadang sudah disenggak pun sudah kuat-kuat, sudah teriak mama kita, "Ucok, bangun!" Nah, kan? Membangunkan kita untuk sholat subuh, nggak bangun-bangun. "Butet, beresin tempat tidurnya." Terlangang. Ya kalau jawab, orang pura-pura tidur, makin ditebalkannya selimutnya, makin diselimutinya badannya, tubuhnya, nggak bangun-bangun. Begitu disiram air 1 ember, barulah menangis. Kan akhirnya bertambah kerjaannya, ngepel kamarnya, ya semuanya, nyuci spraynya, nyuci selimutnya, semuanya bertambah kerjaan. Kenapa? Karena kadang kita pendengaran kita terbatas, atau kadang ada yang pura-pura nggak dengar katanya. Disengaja dia, ya. Dipanggil orang tua, nggak pura-pura dia nggak dengar karena dia lagi asyik. Entah lagi asyik dengar lagu kesayangannya di YouTube, ya kan, pakai headset nggak dengar. Nah, kita kan pakai headset ini kan, wah, nggak dengar dia. Nang. Atau pura-pura, walaupun dia nggak pakai headset, lagi asik main game, dipanggil namanya Muhammad Ezra, nggak dengar dia. Muhammad Ezra, nggak dengar. Nah, karena dia tahu, oh ini pasti mama manggil, ini pasti ada maunya ini. Pasti nyuruh untuk ngerjakan sesuatu ini. Pura-pura nggak dengar aja lah. Begitu mamanya datang, mengarah pintu kamar, oh mama datang, oh pura-pura tidur ya pakai selimutnya. Nah, ini hal-hal yang tidak terpuji yang harus kita jauhi. Oke, anak bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Ya, pendengaran Allah tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya. Meskipun suara itu sangat pelan, ya. Sepelan apapun, ya, kadang yang hanya terlintas di dalam hati kita, Allah dengar. Atau kadang kita komat kamit, tidak keluar suara, hanya bibir saja yang kumat-kumat ini. Allah dengar itu. Apa yang kira-kira yang terbisik, ya, di dalam pada lisan kita itu. Karena ada orang kadang itu merepet, ya kan, marah,
tapi suaranya nggak jelas. Nggak tahu kita apa ini bilangnya. Nah, itu juga ya tidak luput dari pendengaran Allah. Artinya apa? Setiap yang ada gelombang suaranya, maka semua itu Allah dengar. Tidak ada yang luput dari pendengaran Allah, kecuali kalau kita ya banyak ya hal-hal kekurangan kita, sehingga kita ya pada kekurangan itu harus beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, hal ini sesuai dengan firman-Nya, wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Rata-rata ya, mayoritas ayat Al-Qur'an ya banyak yang diakhiri ya, banyak yang diakhiri oleh halo, dengar suara Bapak? Ya. Dengar, Pak. Oke, Dengar, alhamdulillah. Pak. Dengar, Pak. Oke, sudah ya. Bahwa banyak ayat Al-Qur'an yang diakhiri dengan kalimat lafaz wallahu sami'un alim. Innallaha sami'un alim. Wallahu bima ta'amaluna basir. Wa huwas sami'ul alim. Banyak ya. Ayat-ayat Al-Qur'an di akhir ayat itu diakhiri dengan ungkapan As-Sami' yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan pendengaran Allah tidak terbatas. Oke? Bagaimana cara kita meneladani sifat Allah ini? Kembalilah pada diri kita ini. Bagaimana cara kita meneladani sifat Allah As-Sami', Allah Maha mendengar ini? Macam mana kira-kira cara kita meneladaninya? Maka di sini dijelaskan ya bahwa salah satu cara meneladani sifat Allah ini ya perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah yang memiliki sifat Maha mendengar adalah ya kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar segala yang kita ucapkan, bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun didengar Allah. Berarti masih terlintas di dalam hati, Allah sudah tahu apa yang akan kita, apa yang terbesit ya, apa yang kita rencanakan, apa yang mau kita lakukan, walaupun pada hakikatnya belum kita kerjakan. Ya, begitulah ya detailnya pendengaran dan penglihatan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Oke anak Bapak sekalian, ya. Gini. Apa ya? Coba kalau kita renungkan. Ya. Coba telinga kita kan sepasang dia. Iya kan? Ada kiri, ada kanan. Telinga sepasang, tangan kita juga sepasang, mata kita juga sepasang, kaki juga sepasang. Tapi lisan, mulut kita cuma satu.
Apa kira-kira hikmahnya itu? Ada yang tahu? Ya, rata-rata kita ya lubang hidung 2, ya. Tapi mulut 1. Tangan kita 2, mata kita 2, telinga kita 2, kaki kita 2. Tapi ketika di mulut, lisan cuma 1 dia. Kenapa begitu? Ada yang tahu? Siapa yang mau Nggak nyoba? tahu, Pak. Siapa yang mau nyoba? Apa Kak Syifa? Karena biar nggak ribut. Karena biar nggak ribut. Betul, bisa. Ada lagi yang tahu kira-kira jawabannya? Kenapa telinga kita sepasang, mulut kita 1? Kenapa mata kita 2, mulut kita 1? Padahal dekat-dekatan, telinga, mata, hidung, mulut kan dekat-dekatan ini, di kepala semuanya. Apa kira-kira hikmahnya? Bang Wahyu, Nur Fauzi, apa kira-kira? Gak apa-apa, berani bicara itu ada nilainya. Daripada diam-diam, gak pernah salah, karena gak pernah berbuat. Itu juga. Apa Bang Fauzi? Karena biar apa ya? Nggak tahu, Pak. Kasih tahu nggak ya? Allah. Kak Nasya Almirah. Apa kira-kira Kak jawabannya? Kak Nasya Almirah. Apa kira-kira? Halo. Kak Nasya. Masih bersama kami? Apa kira-kira alasannya Kak? Telinga kita 2 sepasang, sedangkan mulut kita, lisan kita 1. Apalah kira-kira itu? Kakak bayangkan. Karena kalau mulut kita dua, kita recok, Pak. Recok ya. Recok. Banyak cakep gitu. Ya, udah recok, repot lagi ya. Mulut 1 bilang A, mulut yang kedua bilang O. A O A O. Ya, oke. Bisa diterima. Terakhir, Bapak mau nanya. Siapa yang mau jawab lagi kira-kira ini? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Biar tidak berbuat kemaksiatan, Pak. Ya, Bang Naupal. Terima kasih. Siapa lagi? Karena biar bisa mengontrol, ya, Pak. Ya, siapa tadi nih? Pak Wahyu, Bang Wahyu ya. Oke. Ada lagi? Oke, ada Kak Rifqa Fadilah. Kak Hafizah, apa yang mau bicarakan? Pelan-pelan bicaranya kakak ya, biar dengar Bapak. Ada lagi? Biar nggak banyak. Apa Kak Hafizah? Biar nggak banyak bohong, Pak. Biar nggak banyak bohong dan biar nggak banyak makan. Hah? Ada lagi? Oke, suara Bapak jelas kan? Biar Bapak lanjutkan. Halo? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Jadi apa yang Ananda sampaikan tadi ya tentang
Ya, apa hikmah kenapa telinga kita dua, hidung kita dua, lorongganya, mata kita dua, sedangkan mulut kita satu. Pertama bahwa agar hidup ini ya kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Jelas? Jelas, Pak. Nah, Jelas, Pak. ya, karena nanti ujian bulanan pertengahan bulan 8 mungkin nanti masuk ini. Apa hikmah Allah menciptakan dua telinga dan satu lisan? Pertama, ya, agar kita lebih banyak mendengar daripada cakap, bicara. Ya. Yang kedua, kenapa kita mata dua, mulut satu? Agar kita juga banyak melihat. Ya, ketika kita banyak melihat, timbullah rasa iba kita daripada kita menggosip, menceritakan aib orang. Kalau hidung macam mana? Kita banyak mencium, melihat, ya, merasakan, ya, aroma yang ada di sekitar kita. Ya, kalau suasana kurang baik, diperbaiki. Ya. Satu saja pun lisan kita sudah susah untuk dikontrol. Ya, susah kali. Ya, kadang aduh oh maaf keceplos, kelepasan katanya. Bisa pula dia cakap keceplos, kelepasan. Ya, nah begitulah realita hidup kita. Makanya salah satu cara ya untuk meneladani sifat Allah As-Sami' yang Maha mendengar adalah kita usahakan ya bahwa kita selalu merasa dalam pengawasan Allah. Selalu kita merasa diawasi sama Allah terus. Ketika kita sudah sampai ke titik ini, ke tingkatan bahwa kita selalu diawasi Allah, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang kurang baik. Hal-hal yang menimbulkan dosa. Hal-hal yang dapat mendatangkan murka Allah. Itulah dia. Kemudian apa lagi? Ya, agar kita ya menggunakan telinga kita ini ya lebih banyak mendengar yang baik daripada yang kurang baik. Ya, dua telinga. Ya, jadi kita menggunakan telinga kita ini hanya untuk hal-hal yang baik. Makanya ada ungkapan para ulama, kullu ma haruma isra'uhu harumal kalamu bih. Setiap yang kita dilarang Allah, dilarang syariat Islam untuk mendengarkannya, maka kita juga diharamkan atau dilarang untuk mengucapkannya. Atau sebaliknya, setiap yang dilarang untuk mengucapkan, ya, kita dilarang oleh syariat Islam untuk bertutur kata yang kotor, yang keji, yang mampu dapat menyakiti, melukai, menggores hati orang lain, maka kita juga tidak dibolehkan untuk mendengarkan hal-hal yang kurang baik tersebut. Bagaimana apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia ya. Ya, bahkan suara yang masih terbesit ya, yang masih tergambar di dalam hati, Allah sudah mampu mendengarnya.
Oke, as-sami' juga ya bisa diteladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi. Sebagai generasi muslim, kalian tidak boleh ketinggalan informasi, ya. Di samping itu, kalian harus terus berlatih untuk dapat memiliki informasi yang baik dan buruk, yang hak dan yang batil. Jadi kita bisa memilah dan memilih, ya, mana yang betul, mana yang salah, mana yang kurang baik, mana yang dan sebagainya, ya, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berguna bagi nusa bangsa, terkhusus untuk agama kita yang tercinta ini. Oke, anak bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua. Apa ini? Al-Basir. Allah yang maha melihat. Nah, ini yang paling hampir sama kayak mendengar tadi. Ya, lisan kita satu, mata kita dua, telinga kita dua. Jadi kalau lisan untuk mendengar, kalau mata untuk melihat, maka seyogianya kita harus lebih banyak melihat daripada cakap. Ya, kadang kita banyak cakap, begitu kita lihat ternyata yang kita sampaikan tak sama, tak sesuai. Ya. Ya, anak bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Itu dia tentang as-sami'. Oke, Pak. Sekarang masuk ke al-basir. Allah maha melihat. Jadi hikmahnya tadi sudah Pak sampaikan, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil, ya. Sampai yang lebih kecil dari atom pun Allah pasti mampu melihatnya, ya. Sementara ini Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan yang di bumi, ya, bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan firman-Nya, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi perilaku mencerminkan keyakinan bahwa Allah yang maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini, sebagaimana bahan renungan akan kebesaran Allah. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat, ya, dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Sungguh hal ini sangat indah untuk diamalkan. Jadi banyak, ya,
salah satu cara kita melihat keagungan, keesaan, kemuliaan Allah itu yaitu dengan cara kita banyak melihat fenomena alam ini. Banyak melihat fenomena alam, ya, baik yang ada di sekitar kita ataupun kita berjalan, ya, atau rekreasi baik ke daerah pegunungan ataupun ke daerah pantai dan tempat lainnya, ya. Ketika kita merenung, maka kita akan tahu dan mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mulia, Maha agung, Maha melihat. Dan kita juga harus tetap selalu waspada karena kita berkeyakinan Allah Maha melihat. Oleh sebab itu, ya, jangan pernah kita melakukan hal yang dibenci Allah, ya, seperti maksiat. Nggak nampak Allah ini, jangan begitu, karena tak ada satupun yang luput dari pandangan Allah. Jadi ketika kita selalu merasa bahwa Allah mengawasi kita, bahwa Allah mendengar seluruh ucapan kita, maka kita akan selalu istiqamah dalam kebenaran. Oke anak bapak, ini tinggal 1 menit lagi. Nanti setelah ini kita join kembali, ya. Oke, ketika nanti mati secara otomatis Zoom ini, Oke. maka kita join kembali. Oke, Pak. Ya, oke, agar kita sempurnakan penjelasannya. Yang tidak join nanti bisa Bapak buat di sini yang tidak join lagi, maka nanti di absensi bisa dibuat laporannya lelet atau terlambat atau dibuat C, cabut. Gitu ya, karena jamnya belum selesai. Oke. Sebentar lagi tirut. Nah, setelah nanti off kita join kembali, ya.